Geger, detik-detik Amerika ikut perangi Palestina. Bawa kapal induk hingga ratusan jet tempur. NKRI berteriak kencang. Indonesia akan segera menormalisasi hubungan dengan Israel. Dan sebagai tindak lanjut, arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sahabat bagi-bagi, gila, setelah Israel lemas tak berdaya di medan perang, dan wilayah Palestina kembali direbut. Kini Amerika menjadi pahlawan dan siap ikut melawan Palestina. Tak main-main, Amerika langsung bawa kapal induk, hingga jet-jet tempurnya ke medan perang lawan Palestina. Indonesia berteriak kencang menghadapi konflik ini. Jangan cuma berteriak, ayo ikut. Ikut mendamaikan maksud Mimin, kita kan negara non-blok. Kalau bukan misi kemanusiaan jangan, entar disemprot sama PBB. Mimin sampai heran Israel ternyata tidak sekuat itu. Baru diserang beberapa jam langsung lemas tak berdaya. Dan langsung panggil bapaknya Amerika. Kayak anak lagi berantem sama musuhnya. Kalau kalah manggil bapaknya. Ini Amerika gagah banget langsung bawa kapal induk untuk serang Palestina. Nanti lama-lama Iran luncurkan nuklir karena kesal dengan Amerika. Kalau sudah pakai nuklir Amerika mundur jauh takut kocar-kacir. Perang baru ini menjadi babak baru dalam memerdekakan Palestina. Dalam pukulan dramatis yang dapat menaikkan tingkat konflik global, Amerika Serikat, sang raksasa militer dunia, memerintahkan keseluruhan armadanya untuk bergerak ke Mediterania Timur. Tidak hanya USS Gerald R. Ford, kapal induk terbesar dan paling canggih yang pernah dimiliki AS, tetapi juga 6 kapal perang lainnya, ditambah ribuan jet tempur yang mendominasi langit Mediterania. Mata dunia saat ini tertuju ke sana. Sungguh Amerika tidak habis pikir ini Mimin kenapa harus dibela Israel. Seolah berada di ambang Perang Dunia III, ketegangan semakin meningkat dengan klaim bahwa Iran, negeri dengan gengsi militer sendiri, terlibat dalam perencanaan serangan terhadap Israel. Sementara itu, kelompok Hamas dengan percaya diri menyatakan bahwa mereka memiliki ribuan sandera yang siap digunakan sebagai perisai manusia. Situasi ini benar-benar memanas. Presiden Joe Biden, dalam pidato televisi yang dramatis, dengan latar belakang bersejarah Gedung Putih, menggambarkan komitmennya kepada Israel dengan kata-kata yang berapi-api. Tak satu pun batu yang tidak akan diputar untuk membela sekutu kami, tegasnya. Inggris, sekutu dekat Amerika, juga meningkatkan perannya dalam arena pertempuran. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, dengan bersemangat, menawarkan keahlian intelijen Inggris yang tak tertandingi untuk membantu Israel dalam menentukan target serangan. Hilih Inggris ikut-ikutan. Inggris mah di mana-mana ikut, si paling jajah. Dikabarkan juga bahwa ribuan warga sipil yang hadir di sebuah pesta Rafi di gurun telah lenyap, menciptakan kepanikan dan duka mendalam di seluruh Israel. Tidak hanya itu, kehilangan Nathaniel Young, tentara muda dari Inggris yang berjuang bersama pasukan Israel, telah menyentuh hati Inggris dan memicu reaksi emosional di seluruh negeri itu. Ya kan ini balasan dari Palestina, berapa nyawa Palestina yang sudah hilang karena serangan Israel. Sungguh mengerikan perang baru ini. Sementara itu, Indonesia dengan prihatin memonitor situasi, sambil berharap agar ketegangan dapat mereda dan perdamaian dapat kembali ke kawasan tersebut. Berbagai pihak memandang ketegangan ini sebagai babak baru dalam konflik Timur Tengah yang tak berkesudahan. Dengan kehadiran Amerika yang semakin besar, bersamaan dengan tuduhan terhadap Iran, banyak yang merasa bahwa ini bisa menjadi pertempuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu bagaimana respon Indonesia menghadapi perang baru ini? Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, RI memberikan tanggapannya mengenai meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina dan Israel belakangan ini. Indonesia mendesak agar kekerasan bisa segera dihentikan. Dalam akun resmi Twitter Kemlu_RI, diungkapkan keprihatinan Indonesia terhadap eskalasi konflik antara Palestina dan Israel. Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Kemenlu RI menegaskan, akar dari konflik ini, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang telah disepakati oleh PBB.
Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning and started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. We're going to remain in close touch with Prime Minister. I personally am going to remain in close contact with Prime Minister Netanyahu as this situation continues to develop. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Thank you very much. President, was there an intelligence failure in the lead up to this attack? Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!